saya Zakiatul Putri. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Al-Muslim Biren Aceh. Ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi program PPG saya. Hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran. Mohon doa dari Bapak dan Ibu, semoga video saya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Hari ini ibu mau absen dulu terlebih dahulu, ya. Rauzana Ulfa, Hadir. Alfatan Saputra, Hadir. Hidayat, Hadir. Adrika Muna, nggak hadir? Ada kasih kabar? Enggak ya? Nah, kira-kira kalau misalkan tidak hadir seperti Adrika Muna, komunikasi apa sih yang harus kita sampaikan ke sekolah supaya ibu tahu nih ada yang tidak sekolah hari ini? Komunikasi apa yang harus kita berikan? Nah? Surat. Selain surat apa lagi? Melalui WhatsApp ya. Apalagi? Ya, bisa menelpon ibu ya oleh orang tua sendiri. Nah, untuk apa kita beri kabar? Karena adalah komunikasi yang kita lakukan itu sangat penting bagi kita. Nah, selanjutnya ibu akan menampilkan sebuah lagu ya. Setuju? Semangat kita belajar hari ini. Semangat. Semua setuju? Kemarin kita sudah belajar tentang apa saja ya? Daun lontar. Daun lontar. Masih ingat ya daun lontar itu seperti apa? Kemudian apa lagi? Prasasti. Prasasti. Apa lagi? Gong. Nah, daun lontar seperti pada gambar yang ibu tampilkan ini namanya daun lontar. Kemudian prasasti dan gong, ini adalah gongnya. Itu adalah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh orang-orang yang ada pada zaman dahulu, ya, sebelum sekarang ini. Kalau sekarang ini kita masih nggak menggunakan gong, prasasti, dan daun lontar tersebut untuk berkomunikasi? Tidak ya. Sekarang kita sudah pada perubahan teknologi. Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 7, subtema 3, pembelajaran keempat tentang sejarah penggunaan telepon. Ya. Adapun tujuan yang pertama adalah dengan membaca teks secara bergiliran, siswa dapat menemukan kosakata baru tentang produk yang dihasilkan teknologi komunikasi dengan tepat. Dengan mengamati dan mewarnai kartu kosakata, siswa dapat menemukan kosakata produk yang dihasilkan teknologi komunikasi dengan tepat. Tujuan selanjutnya, dengan membaca teks sejarah penggunaan telepon, siswa dapat menemukan kalimat utama tiap paragraf dari teks yang telah dibaca dengan tepat. Dengan mengumpulkan kalimat utama tiap paragraf dari teks sejarah penggunaan telepon, siswa dapat membuat ringkasan informasi dari suatu teks dengan runtut dan benar. Tujuan selanjutnya, dengan mengamati pola dekoratif Toraja dan Aceh, siswa dapat mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif dengan benar. Dengan menghias kaleng telepon, siswa dapat menerapkan pengetahuan dalam karya yang rapi dan indah dengan tepat. Tujuan selanjutnya, setelah menemukan keliling dari bidang datar, siswa dapat menjelaskan pengertian keliling bank datar.
Dengan mengamati bentuk bangun datar, siswa dapat mengidentifikasi jumlah ukuran sisi bangun sebagai keliling dari bangun datar. Dengan memberi warna pada sisi bangun datar yang dibuat, siswa dapat menunjukkan keliling bangun datar dengan benar. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang keluarkan bahan ajar kita tentang sejarah penggunaan teleponnya. Keluarkan, bacakan sekarang yang Ibu mintakan ya. Ya, halaman 134. Ya, bukakan. Bukakan halaman 134. Silakan Riza Laila bacakan teksnya tentang sejarah penggunaan telepon. Iya, bacakan ya. Sejarah penggunaan telepon. Iya. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari untuk menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bumi. Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Baik, sudah dengar tadi kawan yang bacakan nggak? Sudah. Sekarang akan Ibu bagikan LKPD, ya. Ibu bagikan LKPD. Nanti di sini Ibu mintakan kalian menemukan kata-kata pada kotak ini tentang telekomunikasi tadi. Jadi kalian warnakan nanti di LKPD-nya. Ini kalau misalkan pesan, uji coba, ponsel, sejarah, satelit, bunyi. Dalam bentuk bidang datar ini yang termasuk dengan yang menyangkut dengan komunikasi, silahkan kalian warnakan. Yang tidak menyangkut dengan komunikasi jangan dikerjakan, jangan diwarnakan ya. Paham ya caranya? Silahkan diwarnakan nanti. Kemudian tadi sudah dengar kawan yang membacakan teksnya kan? Nah, nanti yang kedua ini Ibu mintakan kalian menulis kalimat utamanya. Dan ngerti kalimat utamanya ya? Kalau yang dimaksud dengan kalimat utama, pada setiap paragraf ada kalimat utamanya. Kalimat utamanya lah yaitu ada berapa paragraf dibacakannya? 4 paragraf. Nah, setiap yang di awal dimulai itulah namanya kalimat utama. Jadi dibuatkan dalam sebuah ringkasan nanti. Paham caranya, ne? Baik, sekarang dibagikan LKPD-nya. Bagikan ke belakang ya. Kata-kata tersebut kalian warnakan yang termasuk dengan alat komunikasi tadi. Silakan warnai. Sudah siap, nggak? Ya. Kira-kira ada berapa kotak yang termasuk dengan alat komunikasi? 3 ya, baik, kalau sudah paham. Nah, sekarang simpan dulu kalau sudah. Ada 3 semua kan? Simpan dulu. Filenya masukkan dalam laci lagi. Sekarang lihat nomor 2. Bacakan soalnya sebentar nomor 2. Syakira. 2. Temukan kalimat utama pada teks bacaan. Sejarah penggunaan telepon. Kemudian tuliskan ringkasan informasi tersebut. Iya, di sini perintahnya temukan kalimat utama pada teks bacaan sejarah penggunaan telepon yang sudah dibacakan oleh Herori sama Riza tadi. Kemudian tuliskan ringkasan informasi tersebut. Sekarang lihat nomor 2, biar semua konsentrasi. Nomor 2, temukan kalimat utama
Kemudian tuliskan ringkasan informasi. Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan kalian cara membuat telepon kaleng. Pernah dengar telepon kaleng, Nak? Pernah. Baik, caranya belum tahu ya cara membuatnya. Nah, sekarang kita akan membuatnya di dalam kelompok. Nah, sebelum kita kerjakan, Ibu akan menjelaskan dulu tata cara dan alat dan bahannya, ya, Nak, ya. Perhatikan ke depan, Nak. Perhatikan ke depan. Nah, untuk membuat telepon kaleng tersebut, apa sih yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, kita harus menyiapkan 2 buah kaleng bekas untuk Yang pertama, kita harus membuat atau membawa 2 kaleng bekas. Perhatikan, nanti bisa buatnya ya. 2 buah kaleng bekas. Kemudian, alat untuk menghias, ya. Alat untuk menghias. Di sini ada yang dibawakan, ada benang kasurnya, kemudian ada lem, gunting, kemudian alat untuk menghias jika diperlukan nanti untuk mewarnai, ada kertas origaminya, kemudian ada alat-alat tempel yang sudah dipersiapkan. Nah, kalian sekarang dalam kelompoknya akan membuatkan telepon kaleng. Ini yang belum dihias ya. Nah, sudah jadi ini. Ini sudah jadi, telepon kalengnya sudah dibuat. Pertama-tama, bagaimana bisa dijadikan kalengnya ini menjadi telepon? Berikan dulu lubangnya dengan paku, kemudian setelah dilubangkan seperti ini, ambilkan tali benang kasurnya, masukkan ke dalam mulai dari bagian belakang, kemudian nanti akan jadi benang seperti ini. Kemudian benang ini diikatkan pada lidi, ukurannya kecil ya seperti ini. Supaya apa? Supaya tersimpul di dalam benangnya. Ketika kita tarik talinya tidak akan terlepas. Nah, teleponnya sudah jadi. Satu teleponnya sudah jadi. Kemudian nanti akan kita hias supaya kaleng ini menjadi telepon yang cantik. Ya, Nek, ya. Sekarang silakan, Nek, kalian keluarkan alat-alat yang kalian bawakan dari rumah tadi. Dari Toraja. Nanti ada yang diperlihatkan juga dekoratif dari Aceh. Cantik motifnya, Nak? Cantik, ada beberapa macam ya. Ada yang seperti ini, yang seperti ini, yang dari Toraja ya. Bulat seperti ini, ada seperti ini. Nah, kemudian yang dari Acehnya ini seperti ini. Mama Syakira yang biasa menjahit motif Aceh ya. Nah, motifnya seperti inilah yang dari Aceh ya. Nah, sekarang Nek, gambar dekoratif itu bisa kita buat sendiri melalui pola-pola yang akan disediakan ini. Namun, di sini Ibu mintakan kalian mewarnai pola-pola dekoratif yang sudah disiapkan. Sudah, Nek?
kalian presentasikan di depan kelas untuk menghitung nilai keliling bangun datar ya. Kalau yang satu lagi, presentasikan cara tadi membuat telepon kaleng. Dalam kelompok kita nanti ada yang dimintakan dibacakan LKPD-nya tentang paragraf yang sudah ditulis tadi. Ibu minta dibacakan, ya. Sudah selesai? Sekarang Ibu mau perwakilan dari kelompok satu Ibu mau Meisha ya. Meisha yang membacakan hasil ringkasan tadi. Untuk kelompok 2, Ibu mau salah satu ya. Boleh ya? Yuk silakan. Yang pertama, kelompok 1, bacakan Meisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800. Selanjutnya ada satelit telepon. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Iya, terima kasih. Silakan duduk, Nek. Selanjutnya kelompok 2, Salsabila Alwanura. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Selanjutnya ada satelit telepon. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Baik, sudah selesai, Nek? Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok persegi panjang akan mempresentasikan dan tata cara membuat telepon akan dijelaskan oleh teman kami Auna Aisyah. Baiklah teman-teman, dalam membuat telepon kaleng kita harus menyiapkan bahan terlebih dahulu ya, seperti benang, kaleng, lidi, dan alat untuk menghias. Kemudian Langkahnya bagaimana? bahannya kita harus melubangi bagian bawah kaleng, lalu kita mengikat lidi dengan tali di bagian dalam kaleng. Selanjutnya kita hias sehingga cantik seperti ini. Baik, terima kasih presentasinya. Mana tangannya buat teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok persegi akan mempresentasikan tata cara membuat telepon kaleng yang akan dijelaskan oleh teman kami Raudana Unsa. Baiklah teman-teman, dalam membuat telepon kaleng kita harus menyiapkan bahannya terlebih dahulu ya, seperti benang, kaleng, lidi, dan alat untuk menghias. Kemudian langkah yang pertama kita harus melubangi bagian bawah kaleng, lalu kita ikat lidi dengan benang di bagian dalam kaleng, lalu kita hias sehingga cantik seperti ini. Iya, terima kasih. Mana tangannya buat teman kita yang sudah mempresentasikannya. Terima kasih, Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk. Tadi membacakan teksnya sudah ya. Mempresentasikan cara membuat telepon kalian sudah ya. Satu lagi tugasnya kalian sekarang mempresentasikan cara menghitung keliling bangun datar pada pola yang sudah kalian warnakan. Kelompok 1, mana tadi warna yang sudah diwarnai? Iya. Kelompok 2, mana tadi yang sudah diwarnai? Ya, sekarang kelompok 1 dulu ya, presentasikannya ya, untuk mengetahui keliling bangun datar. Silakan kelompok 1 bangun ke depan. Dengarkan kawan-kawan, lihat teman-teman yang sudah dipresentasi. Tolong konsentrasinya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan tentang cara menghitung
buah. Nah, ini adalah bangun datar di mana kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu untuk mencari kelilingnya. Untuk mencari kelilingnya. Silakan, bagaimana rumus kelilingnya? Nah, silakan tulis biar kawan yang lain bisa lihat. Perhatikan ya, ke depan. Keliling, bagaimana itu nak? Keliling. Iya. Itu rumus kelilingnya. Nah, coba jelaskan sama kawannya. Keliling ada sama dengan Keliling sama dengan bak kurung 2 kali P ya, tambah ya. 2 kali L. Oh, begitu rumusnya. Keliling adalah 2 kali P tambah 2 kali L ya. Selanjutnya bagaimana? 2 dikurungkan kali B. P P-nya berapa tadi nilainya? 5 Oh iya, masukkan ya. Silakan. dikurungkan 2 kali L-nya nilainya adalah 2. Ya, selanjutnya bagaimana lagi? Itu dikasih sama dengan 2 nilainya dikasihkan 2 kali 5 sama dengan 10. Kita buat tambah 2 tambah 2 sama Oh, dengan kali 2 kali. 2 kali 2 sama dengan 4. Baru dijumlahkan. Lalu digunakan 7 tambah 4 sama dengan 14. Iya. Jadi bagaimana ini hasil dari gambarnya berarti? Berapa dapat nilai yang hasil dekoratifnya? Jadi jelaskan ya. Jadi Jadi nilai persendikannya adalah 14. iya, silakan duduk. Mana tepuk tangannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk presentasikannya ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ruang bangunan, perhatikan mana? Silakan. Dengan kami akan memberikan penjelasan. Mana yang besar nggak dengar ibu? Ulang nak. Baiklah teman-teman, kami akan memberikan penjelasan tentang cara menghitung keliling bangun datar yang sudah kami buat. Nah, ini adalah bangun datar persegi di mana kita harus mengetahui rumus terlebih dahulu untuk mencari kelilingnya. Rumus untuk mencari kelilingnya. Iya, silakan. Rumus mencari kelilingnya. Iya, silakan nak. Biar kok. Suaranya yang besar ya, tapi biar terlihat. Bagaimana rumusnya? Ya, jelaskan nak. Keliling sama dengan 2 Sama dengan dikurungkan ke bawah. Lalu 2 dikurungkan ke bawah. suara yang besarnya kurang bu jelas. Nilai P-nya 5. Berapa nilai P-nya? Iya, tulisannya yang besar lagi nih, nggak terlihat di belakang. Berapa dia dikurungkan ke bawah? Ya, 2 dikurungkan ke bawah. ya, 2 dikurungkan ke bawah. Nilai L-nya adalah 2. ya. Sekarang dikalikan ya, sama dengan Sekarang kalian 2. 2 adalah 10. Iya. 2 kali 2 adalah 4. Iya. Kalau 5 adalah 14. Iya, benar. Silakan duduknya. Oh, silakan kembalikan lagi ke presentasinya. Jadi nilainya berapa? Dari persegi ini berapa? 14 ya? Iya, benar. Silakan duduknya. Mana tepuk tangannya? Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dua. Silakan kembali ke kelas. Sudah ya? Tadi presentasi sudah, membacakan sudah. Nah, sekarang itu mau nanya nih, kira-kira hari ini kita belajar apa saja ya dari pertama? Apa yang pertama tadi kita lakukan? Melihat video, apalagi? Mengerjakan LKPD, apalagi? Membuat telepon kaleng, benar, apalagi? Menggambar atau mewarnai dekoratif,
kalian tidak ke sekolah, tolong berikan pemberitahuan atau komunikasi ke sekolah kepada ibu. Jika kalian tidak harus sekolah, jangan seperti adik kamu yang hari ini dia tidak masuk sekolah, tetapi tidak ada kabar. Jadi ibu tidak tahu dia sedang apa, dia lagi sakit atau dia nak bisa masuk sekolah, ya. Jadi bisa kita lakukan komunikasi kita melalui apa saja? WA, telepon, ya kan? Nah, gunakan alat komunikasi yang benar, ya. Nah, untuk itu pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu mau Khairul Azam membaca doa di depan kelas untuk pulang silakan ya. Setelah berdoa berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.